أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna pagi hari ini insyaallah akan berbicara nama Allah yang ke-12, yaitu Al-Akhir, pada halaman 47. Sebelumnya adalah nama Allah Al-Awwal. Al-Awwal artinya Allah Maha Awal. Oleh karena Allah Maha Awal, maka segala-galanya hanya berawal oleh Allah. Di tangan kita ada banyak ikhtiar-ikhtiar. Dari ikhtiar-ikhtiar itu kemudian datang hasil. Lalu banyak orang-orang yang tidak melihat hakikat. Mereka mengatakan bahwa hasil berawal dari ikhtiar. Itu salah. Oleh karena Allah adalah Al-Awwal, maka semua hanya berawal oleh Allah. Meski saya berikhtiar, dan ikhtiar ini membuahkan hasil, tidak berarti hasil itu berawal dari ikhtiar saya, tapi berawal dari Allah yang memberikan saya kemampuan berikhtiar. Salah satu contoh misalnya, mungkin saya pernah hidup dalam keadaan susah. Melalui satu ikhtiar saya pun berdagang. Dan perdagangan ini membuahkan hasil yang baik. Perlahan-lahan keadaan susah saya berkurang, dan saat ini keadaan saya benar-benar dalam kemudahan. Nah, apakah keadaan saya yang saat ini mudah berawal dari ikhtiar saya berdagang? Inilah yang salah. Tetapi keadaan saya yang saat ini mudah, keadaan saya yang sekarang ini dalam keadaan cukup, tidaklah berawal dari ikhtiar saya berdagang, tapi berawal dari Al-Awwal, berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan saya kemampuan dalam berdagang. Allah pula yang memberkahi perdagangan sehingga membuahkan hasil yang baik.
Jadi oleh sebab itu, banyak ikhtiar-ikhtiar yang kemudian membuahkan hasil, tapi kita tidak boleh melihat bahwa hasil itu berawal dari ikhtiar. Tetapi hasil itu berawal dari al-awwal, yaitu Allah. Karena yang memberikan saya kemampuan berikhtiar adalah Allah. Nah, dan di antara bentuk mendustakan nikmat adalah menghubungkan hasil ikhtiar kepada ikhtiar dan tidak menghubungkan hasil ikhtiar kepada Allah. Saat ini saya hidup dalam kecukupan karena saya berdagang. Saat ini saya sudah sehat karena saya berobat. Semua orang-orang yang mengembalikan sebuah hasil kepada ikhtiar dinamakan mendustakan nikmat Allah. Karena seharusnya hasil-hasil dari ikhtiar ini dikembalikan kepada Allah. Jadi apabila ternyata yang kita akui adalah ikhtiar, padahal Allah yang memberi, ini semacam kufur. Allah yang memberikan hasil, tapi yang kita akui adalah ikhtiar kita. Allah yang memberikan sehat, tapi yang kita akui adalah dokter. Ini yang dimaksud dalam ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma. Lebih 30 kali Allah dalam surat Ar-Rahman menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman artinya Allah Maha Penyayang, Allah Maha memberi rahmat. Terlalu banyak orang yang keliru memahami rahmat ini sehingga muncullah orang-orang yang mendustakan rahmat. Maka Allah berulang kali menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan menjadi dusta kalian? Maksudnya Allah yang memberikan, tapi yang kita akui adalah selain Allah. Allah yang memberikan sehat, yang kita akui adalah dokter. Allah yang memberikan keamanan, yang kita akui adalah tentara dan polisi. Allah yang memberikan keselamatan, yang kita akui misalnya adalah pilot kita. Oleh sebab itu, Asmaul Husna al-awwal menuntut agar semua hasil-hasil ikhtiar dikembalikan kepada al-awwal. Karena semua hasil-hasil ikhtiar ini tidaklah berawal dari ikhtiar kita, tapi berawal oleh al-awwal, yaitu Allah. Hari ini adalah nama Allah yang ke-12, yaitu Al-Akhir, artinya Allah Maha Akhir. Penulis berkata, Al-Quran menyebutkan Al-Akhir hanya satu kali saja, yaitu pada ayat ketiga dalam surat Al-Hadid. Kita nggak perlu bertanya, kenapa ada nama yang jumlahnya ribuan. Ada nama-nama yang jumlahnya ratusan. Ada nama-nama Allah yang jumlahnya puluhan. Ada yang nama Allah cuma satu kali saja disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa itu? Jawabannya tidak terlalu kita butuhkan. Misalnya Al-Awwal wal-Akhir dalam Al-Quran cuma satu kali. Padahal kalau misalnya nama Allah itu sendiri ribuan kali. Nah, jadi jamaah sekalian, persoalan jumlah dan angka tidak perlu dipersoalkan. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Mestinya terjemahnya dialah yang maha awal. Tapi ini dikutip dari terjemahan Departemen Agama. Dan dialah yang maha akhir.
Al-akhir berarti tidak ada sesuatu pun setelahnya. Setelah kita masih ada anak cucu. Setelah anak cucu kita masih ada pula anak cucu mereka. Jadi kehidupan kita akan sampai pada sebuah akhir. Sementara Allah al-akhir, Allah adalah yang maha akhir, sehingga hidup Allah tidak akan berujung pada sebuah akhir. Kalau Anda pernah belajar sifat 20, ada satu sifat yang disebut dengan baqa. Wujud, qidam, baqa. Baqa artinya Allah maha abadi. Dalam Asmaul Husna, baqa adalah al-akhir. Allah maha akhir. Allah maha akhir dalam arti kata tidak ada akhir bagi Allah, karena Allah itu adalah akhir. Tidak ada akhir bagi Allah karena Allah adalah akhir itu sendiri. Dialah tujuan akhir semua makhluk. Oleh karena Allah adalah al-akhir, maka hanya Allah satu-satunya tujuan manusia. Tujuan kita adalah akhir. Anda menempuh satu perjalanan, apa tujuan Anda? Tentu akhir dari perjalanan itu. Nah, oleh karena Allah adalah akhir bagi segala-galanya, maka tidak ada tujuan bagi manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, itulah beberapa penafsiran al-akhir. Ya, kita ringkas. Al-akhir artinya bahwa tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Karena Allah adalah akhir bagi segala-galanya. Al-akhir juga berarti bahwa Allah maha abadi. Lalu yang ketiga, al-akhir artinya Allah adalah maha tujuan semua manusia karena dia adalah akhir. Baik, mari kita lihat apa-apa saja ibadah yang terkandung di dalam nama al-akhir. Penulis berkata, ibadah terkait dengan nama al-akhir adalah dengan cara menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari segala-galanya. Jadikan Allah tujuan Anda dalam segala-galanya. Ya, dalam sholat, tujuan Anda adalah Allah. Dalam puasa, tujuan Anda adalah Allah. Karena Allah adalah akhir, maka hendaknya Allah yang menjadi tujuan dalam segala-galanya. Ini yang dinamakan dengan ikhlas. Ini yang dinamakan dengan ikhlas, yaitu ketika Allah satu-satunya yang menjadi tujuan. Orang-orang yang ria, tujuan mereka adalah pandangan atau sanjungan manusia. Orang-orang yang ujub, tujuan mereka adalah keagungan diri mereka. Memang mereka tidak mengharapkan pujian, tapi mereka merasa perlu untuk membesarkan diri. Adapun orang-orang yang ikhlas, tujuan mereka dalam segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, mengikat satu proses dengan tujuan itu sangat perlu. Karena satu proses sangat ditentukan oleh tujuan. Apabila tujuan Anda adalah Allah, maka percayalah bahwa proses ini semuanya akan berada dalam kebaikan. Dengan kata lain, kapan manusia jatuh kepada dosa? Saat manusia tidak lagi bertujuan kepada Allah.
Saya ulangi, kapan manusia jatuh kepada dosa? Saat tujuannya dalam berbagai sikap-sikap, dalam berbagai pilihan-pilihan hidup bukanlah Allah. Contoh, ketika Anda sedang berbicara, tujuan Anda adalah Allah. Bicara Anda tidak akan tercemari dengan dusta. Bicara Anda pun tidak terkotori dengan ghibah. Kenapa? Karena tujuan Anda adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi apabila dalam berbicara tujuan Anda bukanlah Allah, saat itulah terjadi dusta, saat itulah terjadi ghibah. Begitu selanjutnya. Jadi dalam segala hal, tidak satu pun di antara kita yang jatuh kepada dosa kecuali saat tujuan tidak lagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ikhlas bersih dari dosa. Yakni orang-orang yang tujuannya hanya Allah, tujuannya mengunjungi Anda adalah Allah, tujuannya bersahabat dengan Anda adalah Allah, tujuannya dalam berbisnis adalah Allah, tujuannya dalam bekerja adalah Allah. Ketika Allah yang menjadi tujuan dalam segala-galanya, Anda akan bersih. Saya berdagang, tujuan saya adalah Allah. Mana mungkin dalam berdagang saya akan manipulasi? Mana mungkin dalam dagang ini terjadi akad-akad riba? Ketika saya bergaul dengan seseorang, bersahabat dengan seseorang, tujuan saya adalah Allah. Maka pergaulan ini tidak tercemari dengan dosa. Jadi ini adalah satu rahasia besar, bahwa saat kita jatuh kepada dosa, karena pada saat itu kita tidak lagi menjadikan Allah sebagai tujuan. Adapun kita berhasil, kita mampu menjadikan Allah tujuan di balik segala-galanya, maka kita nggak akan jatuh kepada dosa. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebelum melakukan sesuatu pastikan 4 hal. Sebelum melakukan sesuatu apapun, saya ingin berteman dengan fulan, saya ingin berdagang, saya ingin apapun keinginan Anda dalam hidup, kembalikan kepada 4 hal. Kalau 4 hal ini positif, silahkan dilanjutkan. Yang pertama, apakah ini baik atau buruk? Apakah ini baik atau buruk? Artinya apakah ini baik dalam agama ataukah ini buruk dalam agama? Ini nomor 1. Lalu nomor 2, apakah ini baik atau apakah ini buruk? Tentu kalau buruk tinggalkan. Dan jangan tertipu dengan janji-janji. Kalau memang ini buruk dalam agama, tinggalkan saja. Riba itu menjanjikan, tapi dalam agama itu keburukan. Anda tidak boleh mabuk dengan janji-janji riba, karena apa yang divonis agama sebagai keburukan, berarti dia tidak akan membawa manfaat. Saya ulangi sekali lagi, apapun yang telah divonis agama kita tidak baik, berarti memang dia nggak akan menguntungkan Anda sampai kapanpun. Jadi kalau Anda melihat janji-janji indah, itu semuanya tipu daya. Riba, vonis agama adalah dosa besar. Sementara riba ini mungkin memberikan Anda janji-janji. Bisa ganti mobil baru, bisa renovasi rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi sekali lagi, ketika riba ini dalam vonis agama adalah satu dosa, berarti dia tidak akan membawa Anda kepada kebaikan. Bahwa Anda janji-janji riba itu semuanya tipu daya.
Itu semuanya tipu daya. Siapa orang yang tertipu? Orang yang akal sehatnya lemah. Orang yang akal sehatnya lemah itulah yang gampang tertipu. Adapun yang orang akal sehatnya tajam, seseorang yang akal sehatnya kokoh, mereka tidak akan tertipu. Baik. Jadi ini nomor 1. Apakah ini baik dalam agama ataukah ini buruk? Kalau memang buruk, tinggalkanlah dan jangan mau hanyut dalam janji-janji. Semua janji-janji indah di balik keburukan semuanya adalah tipu daya. Baik. Kalau memang ini baik, jangan melangkah dulu tapi tanyakan yang kedua. Apa yang kedua? Apakah saya melakukannya karena Allah atau tidak? Saya mau berdagang. Baik atau buruk? Baik. Pertanyaan yang kedua, apa niat saya dalam berdagang? Kalau niat saya dalam berdagang adalah Allah, berjalanlah. Allah akan menyertai Anda dalam perdagangan. Tapi kalau niat Anda dalam perdagangan untuk kaya, sebaiknya ditunda saja. Karena saat Anda tidak menghadirkan Allah dalam niat Anda, itu berarti Allah tidak akan menyertai Anda dalam hal itu. Ibu yang saya hormati, cara kita melibatkan Allah dalam segala urusan adalah dengan niat. Anak-anak kita saat akan berkeluarga, kalau anak-anak kita berkeluarga karena Allah, insya Allah Allah ada di antara anak kita berdua. Semua persoalan mereka nggak akan jadi masalah. Tapi kalau memang tujuan dalam satu pernikahan ini bukan Allah, makanya muncullah persoalan yang tak terselesaikan. Akhirnya rumah tangga pun berantakan. Karena Allah tidak akan membersamai satu rumah tangga kalau memang Allah bukan tujuan dan niat dalam rumah tangga itu. Baik, jadi pertanyaan pertama, apakah ini baik atau buruk? Kalau buruk, tinggalkan. Kalau baik pertanyaannya yang kedua. Apakah ini aku lakukan karena Allah atau tidak? Kalau tidak karena Allah, tinggalkan. Sebab apapun yang Anda lakukan bukan karena Allah, Anda akan gagal, bahkan Anda akan hancur. Anda berdagang, tujuannya adalah untuk kekayaan, bukan karena Allah, berarti dalam perdagangan ini Allah nggak akan menyertai Anda. Baik. Kalau ternyata pertanyaan yang kedua ini pun positif, saya melakukannya karena Allah. Apakah saya buru-buru melangkah? Tidak, Anda butuh menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga? Apakah saya mampu atau saya tidak mampu? Dalam agama, semua ibadah harus disesuaikan dengan kemampuan. Ibadah-ibadah di luar kemampuan, meskipun itu disyariatkan, tapi dilarang dalam agama kita. Ada 3 orang sahabat menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya, seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada mereka tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya enggak mau nikah. Saya akan hidup membujang agar totalitas hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mengatakan, kalau begitu saya akan puasa setiap hari. Enggak ada berbukanya lagi sama sekali. Lalu yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya akan salat malam
1 malam penuh nggak pakai tidur. Yang pertama, ingin fokus ibadah. Tentu saja itu baik. Tapi dengan cara nggak mau menikah. Yang kedua, ingin puasa. Tentu saja baik. Tapi dengan cara saya tidak berbuka lagi. Yang kedua, ingin salat malam. Tentu itu baik. Tapi dengan cara saya nggak pakai tidur lagi. Ketiga orang ini ingin melakukan kebaikan tapi dengan cara di luar kemampuan manusia. Ketiga orang ini ingin menerobos kemampuan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada agama ini kecuali sekedar kemampuan. Nah, 3 orang ini ingin menjalankan agama di luar kemampuan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Nabi kita alaihi salatu wassalam mendengarkan ketiga orang ini, beliau marah. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi. Demi yang nyawa Muhammad ini ada dalam genggaman tangannya. Inni a'lamukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Aku lebih mengenali Allah dan aku lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian semua. Aku lebih tahu siapa Allah. Aku pun lebih takut dengan kepada Allah. Tapi aku tidur, aku salat malam. Aku ibadah, aku menikah. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Kenapa di antara kalian ada yang fikir berpuasa tanpa berbuka? Salat malam enggak pakai tidur. Ibadah tidak pakai nikah. Saya lebih mengenal Allah, namun saya salat malam, saya pun tidur. Saya berpuasa, saya pun berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapapun yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Artinya jamaah sekalian, tidak boleh memaksakan kemampuan, meskipun ini baik, meskipun ini karena Allah. Ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu akan menikah, cerita ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Ayahnya Amr bin As radhiyallahu anhu mencari gadis dari suku Quraisy. Kalau disebutkan gadis dari suku Quraisy, berarti ada nilai plusnya, karena rata-rata gadis-gadis Quraisy lebih cantik-cantik daripada yang lain. Secara umum tapi. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, aku mencari gadis dari suku Quraisy untuk dinikahkan dengan putraku Abdullah. Akhirnya berlangsunglah pernikahan tersebut antara putra beliau Abdullah bin Amr dengan salah seorang gadis dari suku Quraisy. Setelah pernikahan berlalu beberapa hari, sebagai mertua, Amr bin As menjumpai sang menantu. Beliau mengatakan, wahai putriku, apa catatan burukmu tentang anakku? Biar aku memberikan nasihat. Sang menantu mengatakan, wahai bapak, ternyata anakmu enggak membutuhkan perempuan. Setelah beberapa hari kami menikah, dia belum pernah menyentuh aku. Dia sibuk dengan Al-Quran, Al-Quran lagi dan Al-Quran lagi. Amr bin As radhiyallahu anhu khawatir salah langkah, akhirnya dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Amr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, seperti apa hubunganmu dengan Al-Quran? Dia menceritakan, setiap malam aku khatam Al-Quran. Setiap malam khatam Al-Quran.
Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, khatamkan Al-Quran 1 kali dalam 30 hari. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku mampu lebih cepat dari itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu, khatamkan Al-Quran 1 kali dalam 10 hari. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku pun mampu lebih dari itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu khatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Kata Nabi, tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu, kecuali di bulan Ramadan, ya. Baik. Kata Nabi, tidak boleh lebih dari itu. Nah, hubungannya dengan kajian kita apa? Bagaimana Abdullah bin Amr mengkhatamkan Al-Quran 1 kali sehari semalam, sampai akhirnya tidak ada waktu untuk mempelai wanita. Ini apa ini? Ini adalah satu kebaikan di luar kemampuan. Jadi jangan sampai ini adalah kebaikan, saya pun karena Allah, lalu Anda melakukannya di luar kemampuan, itu nggak boleh. Di luar kemampuan. Maka oleh sebab itu, nomor 1 tadi, apakah ini baik atau ini buruk? Kalau memang buruk, tinggalkan. Kalau baik, pertanyaan yang kedua, apakah ini karena Allah atau tidak? Kalau memang tidak karena Allah, tinggalkan. Kebaikan, ibadah, berubah jadi maksiat kalau bukan karena Allah. Salat itu ibadah bukan? Tapi kalau Anda riya, salat itu menjadi maksiat. Sedekah itu tentu ibadah. Tapi kalau seseorang melakukannya karena riya, maka menjadi maksiat. Baik. Kalau baik lakukan, tapi tanyakan dulu, apakah karena Allah atau tidak? Kalau karena Allah, pertanyaan yang ketiga, apakah itu Anda mampu ataukah itu di luar kemampuan? Karena semua kebaikan, karena semua ibadah wajib dijalankan sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh lebih dari kemampuan itu. Seperti yang dilakukan Amr bin As, seperti yang dilakukan 3 orang tadi, mereka ingin melakukan satu kebaikan, tapi sesungguhnya di luar kemampuan. Memaksakan kemampuan dalam satu kebaikan tidak boleh dalam agama kita. Memaksakan satu kemampuan untuk satu kebaikan dalam agama kita dilarang. Baik. Pertanyaan yang keempat. Pertanyaan pertama, apakah baik atau tidak? Pertanyaan yang kedua, karena Allah atau tidak? Pertanyaan yang ketiga, apakah saya mampu atau tidak? Pertanyaan yang keempat, apakah ada dukungan atau tidak? Ada ibadah-ibadah tertentu di mana Anda membutuhkan dukungan. Meskipun dia baik, meskipun karena Allah, meskipun Anda mampu, tapi kalau tidak ada dukungan, jangan. Contoh sederhana. Seorang ibu yang masih muda, di usia 30 tahun barangkali, dia ingin berpuasa pada hari Senin yang kebetulan suami sedang ambil cuti. Apakah puasa itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Apakah dia melaksanakannya karena Allah? Iya. Apakah dia mampu? Iya. Tapi dalam hal ini tidak ada dukungan. Suami sedang ada di rumah, untuk berpuasa sementara suami ada, Anda butuh dukungan suami. Silakan minta izin. Besok saya puasa enggak? Kalau suami bilang, oh jangan. Kalau suami tidak mengatakan jangan, berarti Anda tidak didukung dalam hal ini. Kalau begitu enggak usah berpuasa. Sekiranya pun Anda paksakan untuk berpuasa, puasa ini bukan lagi kebaikan.
Kita khawatir puasa ini adalah waswasil khannas, tipu daya syaitan. Kenapa melakukan yang baik tapi meninggalkan yang lebih baik adalah tipu daya syaitan. Anda berpuasa baik, hukumnya sunnah. Tapi mendampingi suami baik, hukumnya mana lebih tinggi, wajib atau sunnah? Tentu wajib lebih tinggi. Nah, ketika ada seorang ibu yang belum ngaji, ternyata dia tetap memilih berpuasa dan dia tidak melayani sang suami, di sini sang ibu melakukan yang baik tapi meninggalkan yang lebih baik. Dia melakukan yang sunnah tapi mengorbankan yang wajib. Apakah ini keuntungan atau ini kerugian? Ini rugi. Di tangan kanan ada keuntungan 1 miliar, di tangan kiri ada keuntungan 1.000. Anda fokus dengan untung 1.000 dan mengorbankan untung 1 miliar. Itu kan bukan keuntungan. Baik. Oleh sebab itulah ibu sekalian yang saya hormati, Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, rahimallahu man waqafa inda hammihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang selalu menghitung keinginannya. Jadi apapun keinginan Anda dihitung dulu. Perhitungannya 4 tadi. Ini baik atau tidak? Kalau baik, karena Allah atau tidak? Kalau karena Allah, saya mampu atau tidak? Kalau saya mampu, ada yang dukungan atau tidak? Kalau 3 pertanyaan ini positif dalam satu keinginan, jalankan keinginan Anda. Insya Allah itu akan berkah. Tapi kalau Anda punya satu keinginan, meskipun itu beramal saleh, tapi tidak lolos 4 pertanyaan ini, sebaiknya mundurlah. Itu tidak lagi dinamakan amal saleh kalau 4 hal ini tidak terpenuhi. Tapi dalam amal saleh Anda terpenuhi 4 hal ini, itu benar-benar amal saleh, silahkan dilanjut. Baiklah, hubungannya dengan kajian kita adalah ikhlas. Karena pertanyaan yang kedua, karena Allah atau tidak. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, oleh karena Allah al-akhir, dialah yang maha akhir, maka jadikanlah Allah tujuan Anda dalam segala-galanya. Tujuan Anda dalam segala-galanya. Tidak mungkin seseorang jatuh kepada dosa sementara tujuannya adalah Allah. Dalam berbicara tujuan Anda Allah, enggak mungkin ada dosa dalam bicara Anda. Dalam persahabatan tujuan Anda adalah Allah, enggak mungkin ada dosa dalam persahabatan Anda. Satu-satunya kondisi kita jatuh kepada dosa saat kita tidak lagi karena Allah. Berbisnis tujuannya Allah, enggak mungkin ada manipulasi. Menjadi seorang pegawai negeri tujuannya adalah Allah, enggak mungkin melakukan korupsi. Baik jemaah sekalian, jadi ternyata meluruskan tujuan itu menentukan seseorang baik atau tidak. Dan ingat ibu yang saya hormati, niat ini perlu selalu diperbaharui. Boleh jadi dalam satu perkara tujuan kita adalah karena Allah, tapi mungkin kemudian berubah. Mungkin kemudian tidak lagi karena Allah. Oleh sebab itu, meskipun Anda telah ikhlas dalam satu tujuan, tapi tetaplah melakukan pembaruan-pembaruan. Ikhlas ini terus dikontrol, ikhlas ini terus dipantau dan dievaluasi. Karena ikhlas ini mudah sekali rusak. Kita lanjutkan, penulis berkata, tidak bergantung kepada semua sebab-sebab hidup. Jangan bergantung kepada semua sebab. Sakit sehat, sebabnya adalah obat. Uang, sebabnya adalah ikhtiar. Keamanan, sebabnya anggaplah sapam. Beliau mengatakan, jangan bergantung terhadap semua sebab. Ya,
Jangan bergantung, jangan gantungkan hati Anda kepada semua sebab. Sehat itu sebabnya adalah obat. Silahkan berobat, tapi jangan bergantung. Uang ini sebabnya adalah berdagang. Silahkan berdagang sebagai ikhtiar, tapi jangan berdagang sebagai satu ketergantungan. Hati kita ini jamaah sekalian, hanya ini yang kita miliki untuk berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, hal terbesar kita miliki berhubungan dengan Allah adalah hati kita. Maka jangan sampai hati ini diikat dengan ketergantungan kepada selain Allah. Ketergantungan Anda kepada selain Allah itu yang melemahkan hubungan hati dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam urusan makan hati ini punya ketergantungan dengan pekerjaan. Kalau urusan kesehatan hati ini ketergantungan dengan obat. Kalau urusan keamanan hati ini ketergantungan dengan keamanan. Lantas apa ketergantungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla? Setiap ketergantungan adalah ikatan. Pastikan ketergantungan Anda hanya Allah agar hati Anda betul-betul terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ibu yang saya hormati, semua ketergantungan kepada selain Allah menyiksa. Menyiksa. Kenapa? Karena akan berakhir. Saya seorang karyawan yang telah menggantungkan kehidupan saya dengan pekerjaan. Pekerjaan saya ini sampai di akhir pensiun. Saat itu saya mulai goyang. Saya mulai gelisah. Kenapa saya gelisah? Karena saya terlanjur tergantung kepada yang berakhir. Seorang istri sangat bergantung kepada suami. Dan akhirnya suami ini pun sampai di akhir kehidupan. Si istri ini pun gelisah. Kenapa gelisah? Gelisah karena terlanjur menggantungkan hati kepada yang berakhir. Maka penulis kita mengatakan, jangan gantungkan hatimu kepada yang berakhir, agar hati itu tidak kecewa dan gelisah. Tapi gantungkan hatimu kepada al-akhir yang tidak pernah berakhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki menangis atas kepergian anaknya. Lalu datang seorang salafus saleh. Al-khata'u fika. Tangisanmu sangat keras untuk kepergian anakmu, tapi yang salah kamu sendiri. Kata beliau, kenapa saya yang salah? Kata ulama tersebut, kenapa kau gantungkan hatimu kepada yang berakhir? Sehingga hatimu hancur ketika akhir itu telah sampai. Mestinya hatimu kau gantungkan kepada al-akhir, agar hatimu tidak pernah hancur. Jadi jamaah sekalian, semua kebersamaan akan berujung. Saat ini Anda bersama dengan pekerjaan. Saat ini Anda bersama dengan orang yang Anda cintai. Semua kebersamaan akan berujung dengan akhir. Satu-satunya kebersamaan yang tidak berujung dengan akhir adalah kebersamaan dengan al-akhir. Maka tadi penulis mengatakan, jangan sampai Anda punya ketergantungan kepada sebab. Karena sebab itu akan berakhir. Tetapi hendaklah ketergantungan kita kepada yang tidak akan berakhir, yaitu al-akhir. Apa yang beliau jelaskan ini perlu mendapat perhatian kita. Bahwa kata beliau tadi, tidak bergantung kepada semua sebab-sebab hidup. Baik harta ataupun jabatan, karena semuanya akan berakhir. Yang akan berakhir, nggak boleh menjadi tempat bergantung. Jadi satu-satunya tempat bergantung adalah yang tidak akan berakhir. Dan itu adalah al-akhir.
Beliau berkata, maka bergantung kepada yang maha akhir berarti ketergantungan yang tidak akan hilang. Ketergantungan yang kokoh adalah ketergantungan kepada yang tiada akan berakhir, dan itu hanya Allah. Ibu yang saya hormati, ada nggak satu manusia yang tidak punya ketergantungan? Tidak ada. Karena Allah kodratkan kita dengan berbagai kekurangan. Allah fitrahkan kita dengan berbagai keterbatasan. Di setiap kekurangan dan keterbatasan kita butuh ketergantungan. Soal rezeki, itu kelemahan kita, itu keterbatasan kita, itu kebutuhan kita butuh ketergantungan di situ. Jadi oleh sebab itu, Allah kodratkan kita dengan berbagai kebutuhan, dengan berbagai keterbatasan, agar kita menggantungkan segala ketergantungan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang-orang yang belum belajar, mereka menggantungkan kekurangan mereka, kebutuhan mereka kepada selain Allah. Ya, mereka gantungkan segala kebutuhan mereka kepada selain Allah, dan ujungnya mereka akan kecewa, mereka gelisah, mereka akan sedih. Semua ketergantungan kepada selain Allah akan berakhir dengan gelisah. Satu-satunya ketergantungan tanpa gelisah adalah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusiawi kita jamaah sekalian, bahwa kita punya ketergantungan. Tapi janganlah ketergantungan ini kepada selain Allah agar tidak berakhir dengan gelisah. Agar tidak berakhir dengan kecewa. Ya, kita punya suami, iya, tapi jangan sampai bergantung kepadanya. Kita punya pekerjaan, betul, tapi jangan tergantung kepada pekerjaan. Baik jamaah sekalian, maka di sini penulis mengatakan, jadikan ketergantunganmu kepada yang tiada berakhir, dan itu hanya Allah. Poin yang kedua, ibadah dengan nama Al-Awwal dan Al-Akhir mengharuskan keterikatan dengan Allah semata-mata secara jujur, senantiasa merasa butuh kepadanya. Jadi ibadah yang kedua, oleh karena Allah Al-Awwal, Allah pula Al-Akhir, ibadah Anda yang kedua, kalau begitu, kokohkan rasa butuh Anda kepada Allah. Karena kebutuhan Anda cuma dua, tidak ada yang ketiga. Terkadang Anda butuh sesuatu agar berawal. Terkadang Anda butuh sesuatu agar berakhir. Ingat, sesuatu yang Anda inginkan berakhir, Anda tidak akan menikmatinya kecuali dengan sebuah awal. Baik, contohnya begini. Seseorang yang sedang sakit. Apa kebahagiaan orang yang sakit? Kalau sakit ini berakhir. Tapi apakah dia akan berbahagia hanya dengan sakit berakhir? Tidak. Dia membutuhkan yang kedua, sehatnya segera berawal. Karena ada orang yang sakitnya berakhir, tapi bukan karena sehat berawal. Sakitnya berakhir disebabkan karena wafat. Tapi ibu sekalian, kalau sakit berakhir dan sehat berawal, itulah kebahagiaan. Seseorang yang yang memiliki hutang piutang, dia akan berbahagia kalau hutang piutang ini berakhir. Tapi sekedar hutang piutang berakhir belumlah kebahagiaan sampai kecukupan berawal. Sebab hutang Anda berakhir, kalau tidak ada kecukupan berawal, tentu Anda akan gali lubang lagi. Jadi ternyata ibu yang saya hormati, kebahagiaan kita ada pada akhir, ada pada awal. Semua keburukan berakhir, semua kebaikan berawal. Apabila akhir dan awal ini telah terjadi, saat itulah kita tersenyum. Saat itulah kita berbahagia.
Baik. Anda yang sangat rindu dengan anak Anda, entah di mana anak ini, nggak tahu di mana rimba. Anak-anak sekarang macam-macam. Saya ketemu dengan seorang ibu 30 tahun nggak ketemu anaknya. Anak semata wayang. Saya bilang, kenapa? Anak saya dulu pacaran dengan orang yang saya nggak suka. Agamanya nggak ada. Cuman saya nasihati 1 kali, sampai sekarang anak saya hilang. Kurang lebih 30 tahun. Ya enggak? Jadi betapa bunda ini sangat rindukan anaknya. Apa yang membuatnya bahagia? Kalau rindu ini berakhir. Tapi rindu berakhir belum kebahagiaan kalau pertemuan belum berawal. Tapi kalau rindu berakhir, pertemuan berawal, itulah bahagia itu. Maka sekali lagi jamaah sekalian, Anda tidak akan bahagia hanya karena satu keburukan yang berakhir, tapi juga karena satu kebaikan yang berawal. Kalau begitu kebahagiaan Anda terletak di antara akhir dan awal. Siapa yang memberikan akhir itu? Al-akhir. Siapa yang memberikan awal itu? Al-awwal. Siapa yang mengakhiri penantian ini? Al-akhir. Siapa yang membuat pertemuan berawal? Al-awwal. Jadi sekali lagi, kebahagiaan kita semua hanya di antara akhir dan awal. Dan tidak ada yang memberikan kedua-duanya kecuali al-awwal wal akhir. Maka sampai di sini jamaah sekalian, Anda pun tahu bagaimana cara berdoa dengan al-awwal wal akhir. Apabila Anda menginginkan satu awal dan akhir, maka berdoalah dengan al-awwal wal akhir. Ya Allah, aku sedang sakit dan aku ingin kesembuhan. Aku ingin saat aku dalam keadaan sakit, aku ingin akhir. Aku ingin kesembuhan, aku ingin sebuah awal. Kalau begitu berdoalah dengan al-awwal wal akhir. Allahumma antal awwal wa antal akhir. Akhirilah sakitku dengan al-akhir dan awalilah sehatku dengan al-awwal. Itu kan? Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Apabila ada seseorang yang berada dalam kesusahan dan sangat mendambakan kemudahan, ya Allah, aku dalam kesusahan, aku ingin sebuah akhir. Ya Allah, aku inginkan kemudahan, maka aku inginkan satu awal. Allahumma antal awal wa antal akhir. Akhirilah kesusahan ini dan awalilah kemudahan. Oleh sebab itu tadi penulis mengatakan, bagi siapapun yang memahami makna al-awwal dan al-akhir, maka berarti dia dengan jujur akan mengakui bahwa tidak ada rasa butuh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mampu untuk segala keburukan berakhir, hanya Dia pula yang mampu untuk segala kebaikan itu berawal. Beliau berkata, karena semua hal berawal darinya dan berakhir kepadanya. Semua yang berawal hanya oleh Allah, semua yang berakhir hanya oleh Allah. Fir'aun, betapa ingin Fir'aun mengakhiri Nabi Musa. Jauh sebelum Musa alaihi salam lahir, Fir'aun telah menyiapkan undang-undang kematian untuk Musa. Setiap anak Bani Israel yang lahir wajib dibunuh. Ini undang-undang agar Musa jangan sampai mendapatkan hidup. Intinya betapa Fir'aun menginginkan agar Musa berakhir. Tetapi al-akhir tidak mau Nabi Musa ini berakhir. Akhirnya walaupun undang-undang kematian untuk Musa telah disiapkan sebelum kelahiran Nabi Musa, ternyata Fir'aun itulah yang wafat mendahului Musa alaihissalam.
Nah, jadi oleh sebab itu pelajaran bagi kita semua bahwa siapapun ya yang mengancam Anda dengan sebuah akhir, enggak usah terlalu khawatir. Karena yang membuat akhir itu hanya Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Dialah yang maha awal, yang menjadi awal semua makhluk, maha akhir yang menjadi tujuan akhir segala ibadah, keinginan dan cinta. Hendaknya Allah maha akhir, maka dia tujuan segala ibadah. Dan hendaknya Allah tujuan pula segala keinginan. Begitupun dengan cinta, hendaknya tujuannya satu-satunya adalah Allah. Yang ketiga, penulis berkata, mayoritas manusia beribadah kepada Allah dengan nama Al-Awwal saja, di mana mereka mengimani bahwa Allah adalah pencipta segalanya. Padahal yang paling inti adalah beribadah kepada Allah dengan nama Al-Akhir, karena inilah ibadah para rasul dan para pengikut mereka. Apa maksud penulis? Ini sebetulnya catatan Imam Ibnu Qayyim. Kalau ditanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka beriman Allah itu Al-Awwal. Tapi mereka tidak beriman Allah itu Al-Akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Muhammad, seandainya kau tanyakan orang-orang kafir ini, siapa yang menciptakan mereka? Mereka mengatakan Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Seandainya engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy saat itu mengatakan yang menciptakan langit, bumi dan isinya adalah Allah, berarti mereka yakin bahwa Allah adalah awal segala-galanya. Langit berawal dari Allah karena Allah yang menciptakan. Bumi berawal oleh Allah karena Allah yang menciptakan. Maka mereka yakin bahwa Allah Al-Awwal saat mereka katakan Allah yang menciptakan segalanya. Tetapi orang-orang kafir ini tidak yakin bahwa Allah adalah Al-Akhir, bahwa semuanya kembali kepada Allah. Maka mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini adalah kehidupan dunia kita. Kita hidup, kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan kita tidaklah mati kecuali karena memang sudah waktunya mati. Kita orang-orang beriman, keyakinan kita bahwa semua orang dalam kematian kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua kembali kepada Allah. Tapi orang kafir tidak. Mereka tidak meyakini orang yang mati kembali kepada Allah. Mereka mengatakan yang mati ini selesai, hancur, selesai. Makanya ketika suatu hari Nabi SAW menyampaikan kepada mereka bahwa nanti orang-orang yang telah wafat akan dihidupkan oleh Allah. Saat itu salah seorang tokoh Quraisy pergi ke sebuah pemakaman kuno di Mekah. Salah satu makam kuno itu dia gali dan dia ambil salah satu tulang yang dia temukan. Dengan tulang berdebu dia datang kepada Nabi SAW. Lalu dia meniup tulang berdebu ke wajah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah berantakan seperti ini? Allah berfirman, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang menciptakan tulang ini pertama kali, dia pula yang akan menghidupkannya untuk kedua kali. Jadi kalian orang-orang kafir percaya bahwa kehidupan awal dari Allah, tapi kalian ragu kehidupan yang kedua dari Allah.
Padahal yang kedua lebih mudah atau lebih susah? Kehidupan awal kita, mereka katakan kehidupan awal kita dari Allah. Tapi kemudian mereka ragu dengan kehidupan yang kedua. Mereka mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim? Siapa yang mampu menghidupkan kembali tulang belulang berantakan ini? Padahal menghidupkan untuk kedua kalinya lebih mudah daripada menghidupkan untuk pertama kalinya. Oleh sebab itulah di sini penulis mengatakan, orang-orang kafir itu percaya Allah adalah al-awwal. Tapi mereka tidak percaya Allah adalah al-akhir. Oleh sebab itu kita sebagai mukmin, kita percaya bahwa kita datang dari Allah. Dan kita pun percaya bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah. Sebab Allah adalah akhir, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati, suatu hari Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala duduk di masjid. Tiba-tiba masuklah panglima. Panglima berjalan dengan lenggak-lenggok yang sedikit angkuh. Kan berbeda itu. Orang yang berjalan dengan sombong dan orang yang berjalan dengan rendah hati kan ketahuan. Dari cara mendongakkan wajahnya saja ketahuan orang rendah hati dan orang sombong. Ditambah lagi pakaiannya yang serba mewah. Intinya laki-laki ini, panglima ini berjalan dengan kesombongan. Dari cara berpakaian, dari cara lagak, dan dari cara mendongakkan wajah. Akhirnya Imam Hasanul Basri mengatakan, wahai fulan, rendah hati saja, enggak usah terlalu sombong. Rupanya panglima ini tersinggung. Beliau mengatakan, halla ta'lamu man ana? Kamu enggak tahu saya siapa? Kamu belum tahu siapa saya? Ini pertanyaan rendah hati atau pertanyaan sombong? Pertanyaan sombong. Kata Imam Hasanul Basri, saya tahu kamu siapa. Kamu keluar dari lubang najis ayahmu, lalu masuk ke lubang najis ibumu. Kau pun lahir dari lubang najis ibumu. Dan nanti kau akan menjadi bangkai yang sangat busuk. Di antara bangkaimu yang busuk dengan air sperma yang sangat, di antara itu kau hidup dengan perutmu penuh dengan kotoran. Itulah dirimu. Awalmu busuk, akhirmu bangkai, di antara busuk dan bangkai perutmu penuh dengan kotoran. Panglima ini mengatakan, oh ini jawaban luar biasa sekali. Akhirnya dia bertanya kepada ajudan, siapa laki-laki ini? Mereka mengatakan, inilah Imam Hasanul Basri rahimahullah. Akhirnya panglima itu minta maaf, lalu dia minta nasihat. Jadi maksud saya jemaah sekalian adalah, kita semua berawal dari Allah, dan agar di atas kehidupan kita hidup di atas rendah hati, Allah mengawali kita dari kehinaan. Nenek moyang kita Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Sementara kita diciptakan oleh Allah dari air yang sangat hina. Keluar dari lubang najis, masuk ke dalam lubang najis, lalu lahir dari lubang najis. Itulah awal kehidupan, agar di atas kehidupan kita enggak berbangga diri dengan sombong. Allah maha mampulah menciptakan Anda dari sekeping emas. Tapi Allah tidak melakukan itu meski sangat mudah bagi Allah. Agar apa? Sekali lagi saya katakan, kita keluar dari lubang najis laki-laki, lalu masuk ke lubang najis perempuan, lalu kita lahir dari lubang najis perempuan berdarah-darah. Semua ini adalah awal kehidupan, agar di atas kehidupan kita tidak hidup dalam kesombongan. Berawal dari busuk dan akan berakhir dengan bangkai. Di antara busuk dan bangkai itu, perut kita pun penuh dengan kotoran. Apa yang mesti dibanggakan? Maka semua orang sombong, mohon maaf, adalah orang bodoh. Adalah orang yang gak tahu dari mana berasal dan akan berakhir seperti apa. Saat ini dalam perut Anda apa isinya?
Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi kita semua berawal dari Allah karena Allah al-awwal. Dan kita nanti akan kembali kepada Allah karena Allah adalah al-akhir. Baik ibu sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita. Insyaallah yang akan datang adalah nama Allah yang ke-13, yaitu Az-Zahir. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, nggak ada pertanyaan? Ya, pertanyaan tertulis ataupun langsung dipersilakan. Kalau tidak ada satu poin lagi tadi, halaman 48 itu. Dunia tidak akan memasuki hati seorang hamba yang melihat akhirat dengan penuh keyakinan. Yang merusak manusia ada dua. Ya, yang merusak manusia ada dua. Allah sebutkan dalam surat Fatir, sebentar, saya lihat ayatnya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Surat Fatir ayat yang kelima. Surat Fatir ayat yang kelima. Pada ayat itu Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'adallahi haqq. Semua janji Allah itu benar. Allah janjikan surga, itu memang benar. Bahwa di dalam surga ada istana-istana milik kalian, itu memang benar. Di dalam surga ada taman-taman indah untuk kalian, itu pun benar. Semua janji Allah untuk kalian benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah kalian tertipu oleh dunia dan janganlah kalian tertipu oleh gharur, si penipu. Sang penipu yang dimaksud di sini adalah syaitan. Nah, ayat 5 dalam surat Fatir ini menegaskan bahwa penyebab utama manusia tertipu dua. Pertama adalah dunia dan yang kedua adalah setan. Nah, maka di sini tadi penulis mengatakan bahwa dunia tidak memasuki hati seorang hamba yang melihat akhirat dengan penuh keyakinan. Kalau saja kita melihat akhirat itu dengan kacamata yakin, niscaya dunia tidak akan masuk dalam hati kita. Tidak berarti Anda harus hidup miskin.
Anda hanya perlu menetapkan dunia itu di tangan, dalam genggaman, bukan di dalam hati. Nah, tapi kapankah hati manusia terisi penuh dengan dunia? Jawabannya, ketika akhirat itu tidak nampak lagi dengan kacamata yakin. Saya kira pernah kita sampaikan dalam kajian ini bahwa tingkat ilmu yang paling tinggi adalah yakin. Dan tingkat ilmu yang paling rendah adalah mendengar. Saat ini kita mendengar. Mendengar ini adalah ilmu tapi pada tingkat yang paling rendah. Nah, ilmu dalam tingkatan yang paling tinggi dinamakan dengan yakin. Nah, akhirat itu Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, wal bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang betul-betul bertakwa benar-benar yakin dengan akhirat. Nah, jadi kalau akhirat itu tidak nampak dengan kacamata yakin, makanya hati kita terpenuhi dengan dunia. Adapun kalau misalnya akhirat itu terlihat dengan kacamata yakin, hati ini tidak akan terpenuhi dengan dunia. Padahal kalau hati manusia terisi dengan dunia, maka dia akan tertipu. Dia akan tertipu. Tidak ada ayat Al-Quran melainkan semuanya memerintahkan agar kita menjauhi dunia. Menjauhi, tapi tentu bukan menjauhi dengan tidak memiliki. Menjauhi artinya jangan mencintai. Silakan memiliki tapi jangan mencintai. Jangan mencintai secara berlebihan. Nah, tapi jamaah sekalian yang saya hormati, tidak mungkin seseorang tidak hubbud dunia sementara dia tidak melihat akhirat itu dengan yakin. Nah, jadi oleh sebab itulah di sini penulis menegaskan, oleh karena Allah adalah al-akhir, maka lihatlah akhirat dengan keyakinan sehingga hatimu lepas bebas dari hubbud dunia. Karena dunia tidak akan memasuki hati yang terisi dengan keyakinan terhadap akhirat. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kalau hati ini kosong dari keyakinan terhadap akhirat, maka hati ini akan terisi dengan dunia. Atau yang kedua, hati ini terisi dengan keyakinan terhadap akhirat, maka hati ini tidak akan termasuki oleh dunia. Tidak termasuki oleh dunia. Nah, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka banyak orang kaya. Seperti Abu Bakar, beliau orang kaya. Seperti Utsman, beliau orang kaya. Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya. Jadi beragama tidak berarti harus miskin. Nabi-nabi pun banyak yang kaya. Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, begitupun Nabi Daud alaihi salam, ini semuanya nabi-nabi yang hidup dalam kekayaan. Persoalannya adalah soal hati. Kekayaan dan dunia cukup di luar, jangan di dalam. Karena kalau dunia telah memasuki hati, hati ini akan rusak. Sebab kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, hati ini akan melihat akhirat itu dengan ragu. Hati ini nggak akan merindukan akhirat kalau hati ini sudah dimasuki oleh dunia. Jadi milikilah dunia sebanyak apapun tak jadi soal, tapi cukuplah dalam genggaman, jangan sampai ke hati. Sementara hati ini cukuplah yang ada di dalam hanya akhirat saja. Sesuatu yang mudah ataukah ini sesuatu yang susah? Meletakkan dunia di tangan tidak di hati? Ini mudah atau ini sesuatu yang susah? Jawabannya tentu ini sesuatu yang susah, ini sesuatu yang berat. Tapi dengan belajar, dengan melihat, memahami hakikat dunia dan hakikat akhirat, semuanya akan menjadi mudah.
Wallahu ta'ala alam. Maka oleh karena Allah adalah al-akhir, kalau begitu kata penulis, lihatlah akhirat itu dengan yakin, agar dalam hati tidak masuk dunia yang membuat hati ini menjadi rusak. Semua sengketa yang Anda lihat, semua dosa yang terjadi itu semuanya karena dunia. Kalau kita berbicara dunia, dunia ini lawannya adalah akhirat. Jadi kalau Anda katakan uang itu dunia, itu terlalu kecil. Sehingga yang dimaksud dengan dunia, semua yang tidak menjadi keuntungan Anda di akhirat dinamakan dengan dunia. Apakah uang ataupun yang bukan uang. Karena apa lawan dunia? Lawan dunia adalah akhirat. Maka agar Anda faham dunia, fahami akhirat. Oleh sebab itu, apa sih yang dimaksud dengan dunia? Dunia dalam agama kita adalah apapun yang tidak akan menjadi keuntungan bagi Anda di akhirat, itu dinamakan dengan dunia. Saya punya uang 1 miliar, rencananya ini untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Uang 1 miliar ini akan jadi keuntungan akhirat atau tidak? Kalau begitu 1 miliar ini bukan dunia. Tapi uang saya 5.000 perak. Ini untuk apa? Untuk main game di mall. Apakah ini akan menjadi keuntungan saya di akhirat? Tidak. Kalau begitu ini adalah dunia. Baik. 1 jam Anda duduk di majelis ilmu, akan jadi keuntungan kah di akhirat? Iya. Kalau begitu 1 jam Anda itu adalah akhirat. Tapi setengah jam Anda duduk di depan sinetron, apakah itu akan menjadi keuntungan akhirat? Setengah jam Anda di depan sinetron dinamakan dengan dunia. Ini ada kawan saya namanya Fulana, ini yang selalu ngajarin saya ngaji. Kalau begitu teman ini keuntungan akhirat bukan? Dia bukan dunia bagi Anda, dia adalah akhirat bagi Anda. Tapi ada kawan saya yang kedua, kalau ketemu yang diomongin cuman baju aja, yang diomongin cuman pernak-pernik saja. Ini keuntungan akhirat atau tidak bagi Anda? Oh, kalau begitu ini adalah dunia bagi Anda. Jadi kalau begitu jamaah sekalian, dunia itu bukan soal uang, dunia itu pun bukan soal jabatan. Tapi apapun yang tak menjadi keuntungan Anda di akhirat, itu dinamakan dengan Anda tidur di siang hari, tujuan apa? Nanti saya mau salat malam. Tidur Anda 1 jam, dunia atau bukan? Tidur Anda ini akhirat. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang tidur di siang hari 1 jam, untuk apa? Nanti malam saya mau nonton bola. Oh, itu tidur Anda ini adalah dunia. Maka di sini tadi penulis mengatakan, hendaklah akhirat itu menjadi keyakinan Anda, agar di hati Anda tidak ada dunia sama sekali. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang belajar, mereka mampu mengubah segala yang duniawi menjadi ukhrawi. Tapi orang-orang yang gak belajar, orang-orang yang lalai, justru ukhrawi mereka menjadi duniawi. Itu 2 dunia yang berbeda. Karena Anda belajar, Anda tahu bagaimana agar dunia menjadi akhirat. Ini uang saya 5 miliar. Saya harus jadikan akhirat ini. Maka Anda bangunkan panti asuhan. Orang yang belajar mengubah dunia menjadi akhirat. Tapi orang yang lalai, justru akhirat mereka menjadi dunia. Dia bersedekah, tapi nanti jangan sampai gak nyoblos saya. Sedekah itu akhirat, tapi ternyata tujuannya untuk dicoblos. Jadi terkadang dunia itu berubah menjadi akhirat, tapi yang lebih buruk adalah akhirat itu berubah menjadi dunia. Nah, sebab itu kita perlu belajar agar semua dunia ini bisa kita olah menjadi akhirat. Baik jamaah sekalian, ada pertanyaan?
Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, insyaallah berikutnya adalah nama Allah yang ke-13, yaitu Az-Zahir. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.